Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Subhanallah ya, luar biasa. Ada kabar dari Pada Suka TV ya. Beliau yang menginisiasi DNA gratis ya. DNA gratis. Nah, ini ada salah satu marga yaitu marga Al-Katiri yang haplogrupnya J. Wah, yang tidak diakui oleh orang-orang sebagai juriyah Nabi, tetapi haplogrupnya J1 ini. Apakah benar ini mereka yang keturunan Nabi ini, yang sesungguhnya ini, marga Al-Katiri? Saya jadi teringat cerita Gus Baha tentang kaum Al-Katiri ya, orang-orang dari marga Al-Katiri di Fak-Fak Papua sana. Yuk coba kita dengar cerita atau ceramah Gus Baha. Terus saya punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua. Dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua. Itu cerita ke saya, kemarin saya punya tamu. Itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau Rebo di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus kenapa di Fak-Fak itu? Di Fak-Fak orang Islam itu banyak. Dia nak dagangannya Fak-Fak. Ini cerita. Terus tak terangkan dia, dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Dulu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasyid itu orang Irak, yang putih. Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik, dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak. Irak sing wadu sing dhisik digoni Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i. Masyhur itu. Siapa yang enggak? Terus periode Abu Nawas bareng itu sinten? Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang begundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Bobby ceritanya itu pilihan diasingkannya kok di Papua, di Fak-Fak itu. Makanya kayak Fak-Fak itu kan banyak wajah Arab, itu kan turunan Arab. Ya Arab begundal kayak orang apa itu Aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia gitu, kayak Australia kayak mirip-mirip gitu. Singkat cerita, mereka Nyon Sewu itu awal-awalnya dibuat situ karena begundal, dianggap perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang muslim. Ternyata di Fak-Fak sekarang ya jadi komunitas muslim. Wah, Islamnya keren, yang soleh ya banyak. Bahkan ada yang pernah turunannya orang jadi Perdana Menteri di Timur Leste. Sinten Mar'i, sinten Al-Katiri. Bangsanya di sana itu Al-Katiri. Oh, ya orang Islam ning kono, yo ala Arab. Pakanane udah daging wedhus, ya sok ala Arab. Karena apa? Islam. Wis buaan wae cek murid-murid agama. Lho maksudnya wis ora trimo pedotan santri yang ini malah parah meneh. Lho ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nang kono kuwe enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa Papua. Sama santri saya jangan, Bos. Jenengan nak dolan teng Fak-Fak relatif aman, komunitasnya sudah muslim Arab. Si santri saya tadi tanya, kenapa Fak-Fak bisa begitu? Karena apa tadi? Setiap orang muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu rasul. Mereka tidak bisa urip rak dakwah ora iso. Nah, dan ternyata banyak dari Bani Al-Katiri yang di Indonesia ya, termasuknya almarhum aktivis HAM Indonesia itu Munir Said Talib, keturunan dari kaum imigran Al-Katiri ya. Sampai Perdana Menteri Timur Leste ya dari marga Al-Katiri, sampai ke Malang, Surabaya banyak juga. Mari kita dengar penjelasan atau podcastnya Pada Suka TV ya bersama Dr. Sugeng dan juriyah dari atau keturunan dari Al-Katiri ya. Kita dari buku nasab. Apakah buku nasab Anda itu tersambungnya kemana nih, Bung Abdillah? Kalau catatan nasab yang saya punya, yang saya dapat, itu sampai ke Nabi Hud alaihissalam. Oh, sampai ke Nabi Hud alaihissalam. Ya, sampai ke Nabi Hud alaihissalam.
Tapi apa klan Anda ini apa bermetamorfosis itu kemana-mana ini kan ya? Ada tadi Iya, katakan Mas Farhan ke Medan, kemudian ke seluruh Indonesia dan juga di Malang. Di Malang apakah cukup banyak ini klan Anda? cukup banyak, cukup banyak. Jadi Al-Qatiri itu sebuah kesultanan besar yang didukung oleh kabilah-kabilah Arab, gitu. Nah, kebetulan saya dari kabilah bin Talib atau Al-Talib. Familiarnya disebut di Saudi, di luar sana itu Al-Talib nyebutnya, gitu. Jadi Kesultanan Al-Qatiri itu didukung oleh kabilah-kabilah Arab yang mendukung Kesultanan Ja'far bin Umar untuk mendirikan kesultanan tersebut. Makanya Al-Qatiri itu haplogrupnya macam-macam gitu. Ada J1, ada J2. Tapi kalau sultannya yang asli itu J1 dia. Oh iya, oke baik, ya ya ya, ya. Eh, Anda sendiri masuk ke dalam organisasi Robitoh Alawiyah atau tidak? Oh enggak. Kita bukan Wah, bagian dari Mbak Alawi ya. Atau tidak tercatat di Robito Alawiyah tidak tercatat. Karena memang bukan bagian dari Alawiyin, Mbak Alawi gitu. oh, jadi beda ya ininya Beda. organisasi dan kemudian rentetan ke atasnya begitu nih ya. Iya Ya. beda. Kalau zaman dulu masuknya ke Alirsat biasanya. Kalau zaman dulu itu. Oh, Arisan. Zaman dulu ya. 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 Oke. Kalau tradisi di Al-Qatiri sendiri bagaimana untuk pernikahan ini? Apakah boleh apa sistem pernikahannya gituan ya dengan sesama Al-Qatiri saja atau dengan apa masyarakat lainnya? Kami tidak mempunyai aturan yang baku ya. Maksudnya perempuan Arab harus laki-laki Arab itu tidak baku itu. Gitu. Cuman diusahakan memang sekufu sesama-sama Arab. Tapi kalau jodohnya di luar itu ya nggak apa-apa karena di keluarga saya banyak juga sih sebetulnya yang laki-lakinya juga bukan orang Arab juga ada gitu. Dan itu bukan Oke. suatu permasalahan yang prinsipil banget gitu enggak. Iya, iya, iya. Sejauh yang Anda ketahui, apakah haplogrup Anda ya sama dengan saudara-saudara Anda yang ada di Timur Tengah atau di yang lainnya? Insya Allah ya. Kemarin itu saya dikirimi Pak Rizal hasil saya kan. Di situ ada email, alamat email. Kemudian alamat email itu saya email gitu, saya sapa gitu kan. Ternyata ketemu. Jadi saya ada upload grup yang sama ada di Saudi, di Jeddah gitu. Oh, jadi ini ya, apa ada beberapa hal ya ketemu di situ. Walaupun Anda di sini keturunan berapa Anda di Indonesia? Kalau saya dari abi saya keturunan kedua. Kakek saya masih orang Generasi sana. keberapa? Generasi keberapa? Generasi keberapa? Kalau kakek saya orang sana berarti saya kedua ya, kedua atau Oh, ketiga generasi ya. kedua gitu ya. Iya, Oh ya, ketiga ya. Generasi ketiga. ketiga ya. Ya, ya, ya. Mm-mm. Baik, baik. Terima kasih Bung Abdillah, Ya. haplogrup Anda sudah muncul. Mungkin nanti bisa dianalisis oleh Dr. Sugeng. Dr. Sugeng, ini kan kalau Mas Abdillah ini haplogrupnya adalah JM172 dan dia memiliki silsilah sampai ke Nabi Hud. Ini bagaimana Dr. Sugeng analisanya? Itu silsilah keluarga Nabi Hud itu mungkin ya bikin proyek sendiri ya Arabian J itu gitu ya. Tapi memang kalau di Arab itu bangsa-bangsa Arab rata-rata populasinya itu susunannya nomor 1 J1, nomor 2 J2, nomor 3 E. Itu biasanya kalau nggak dari Afrika, Mesir sama Maroko itu. Dan keempat R biasanya komposisinya begitu bangsa-bangsa Arab. Kalau R1A ya dari Persia, R1B dari Eropa gitu. Jadi ya memang antara J1 dan kakeknya mereka berdua ini, Pak Mas Farhan dengan Mas Abdillah ini, kakeknya 31.600 tahun yang lalu, tuh kakeknya.
kakek Iya. bersamanya itu. Pakai bersamanya gitu kan ya. Iya, mungkin mereka kakak adik yang keluarga Mas Farhan ya jalan-jalan sekitar Babilonia, yang keluarganya Mas Abdillah tuh jalan-jalan ke Mediterania sana. Tapi mereka berkerabat dekat kayaknya, karena kalau melihat komposisi Kohanim itu, yang lineage kedua itu ya J2. Kemungkinan dari apa ipar-iparnya Nabi Ibrahim itu kemungkinan ya itu ya. Tapi yang Ya, penting tadi kan sekarang, dikatakan oleh Mas Abdillah gitu kan, ada beberapa apa namanya tadi ya, haplogrup yang berbeda Al-Qatiri. ya itu wajar. Jadi gini, seluruh Bani Arab itu yang kabilahnya besar-besar itu tidak ada yang homogen satu haplogrup. Jadi ya nggak tahu ceritanya, bisa saja seperti tadi anak perempuan nggak punya anak laki, punyanya anak perempuan, terus ya bisa aja cucunya akhirnya dimargakan ke kakeknya, kan bisa aja. Walaupun itu akhirnya kan dilarang Rasulullah, tapi kejadian ini kan seperti kakek bersamanya Bani Hasyim dengan Zubaidi ini kan 2600 tahun yang lalu sebelum masa Rasulullah. Jadi wajar kalau apa haplogrup berbeda-beda, apalagi suku-suku Arab itu kan sifatnya konfederasi ya, nggak murni satu solid dari satu kakek itu. Kadang ya ada introduksi dari laki-laki lain, aliansi atau gimana, itu dibahas di papernya Dr. Majid Robinson itu. Ya, Cuma tetapi so far bahwa untuk Al-Qatiri itu umumnya adalah J ini ya di apa Pak Sugeng? saya menemukan JM172. enggak, saya menemukan Al-Qatiri itu ada J1 muda, jadi masih sepupunya Farhan. Ada J1 tua. J1 tua itu maksudnya kalau kekerabatannya dengan Bani Ibrahim itu sepupu, bukan keturunan. Ada J2. Ya ini kabilah besar sih. Kalau di Indonesia Al-Qatiri ini ya. Iya, kalau di Indonesia tokoh terkemukannya kan Dr. Mar'i Muhammad. Cuma nggak pernah pakai marga itu. Mr. Clean itu. Oh. Berarti Mar'i Muhammad itu Al-Qatiri itu ya? Al-Qatiri setahu saya. Al-Qatiri ya? Karena saya betul Mas Abdillah. Mar'i Muhammad itu marganya Al-Qatiri. Ya. Kalau itu saya kurang tahu. Yang saya tahu itu Presiden Timur Leste itu siapa? Dr. Mar'i Muhammad itu Al-Qatiri, karena apa, saya sudah bicara sama cucunya, cucu beliau. Ya mungkin. Bukan mungkin, cucunya sendiri bilang. Iya. Oke. Berarti Mar'i Muhammad ya luar biasa gitu kan ya. Baik. Ya moga-moga seluruh marga Al-Qatiri sebersih Dr. Mar'i Muhammad. Harus itu. Amin. Tetapi kalau dilihat itu kan ke Timur Leste, di Timur Leste itu kan ada juga Al-Qatiri dan menjadi tokoh besar juga di sono. Kemudian juga di Indonesia ada tokoh besar Mar'i Muhammad. Artinya secara gen leadership menurut Dr. Sugeng, apakah ini memang ada relevansinya atau tidak nih, Dr. Sugeng? Nah itu kan tadi udah dibilang Abdillah, mereka punya kesultanan dulu, Kesultanan Al-Qatiri. Itu ya urusannya Mas Abdillah lebih. Silahkan terangkan sejarahnya Mas Abdillah. Kesultanan Al-Qatiri itu apa, pendiriannya kapan? Ya. Jadi Kesultanan Al-Qatiri itu berdirinya kesultanan itu didukung oleh kabilah-kabilah Arab, gitu. Dan kabilah-kabilah yang mendukungnya juga kabilah-kabilah besar, gitu. Dan Kesultanan Al-Qatiri ini menguasai daerah Hadramaut sampai perbatasan Oman waktu itu, gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 400-500 tahun kesultanan itu berdiri, gitu. Salah satunya kabilah saya yang mendukung Kesultanan Al-Qatiri tersebut. Dan kesultanan ini menyebar sampai ke Saudi. Kalau saya lihat di Wikipedia, populasi Al-Qatiri itu dari berbagai macam marga itu 5 juta lebih itu populasinya. Sangat banyak. Gitu. Jadi memang kabilah-kabilah yang lain zaman dulu itu di bawah
kekuasaan Kesultanan Al-Qadiri yang saat itu memimpin. Cuman Kesultanan Al-Qadiri ini runtuh. Waktu itu diserang oleh Gabila Al-Yafei. Gabila Al-Yafei didukung oleh Inggris menyerang Al-Qadiri dan Al-Qadiri kalah waktu itu. Gitu. Kemudian Akhirnya menyebar Al-Qadiri kemana-mana. membubarkan diri dan menjadikan satu. Kenapa? Kelannya begitu ya. Setelah kalah Iya. dari Inggris, menyebar kemana-mana. Iya, betul. Di Saudi cukup Ya. banyak Al-Qadiri, banyak di Saudi, di Emirat, di Qatar. Banyak. Termasuk di Indonesia juga cukup banyak juga. Nah, cerita kakek moyang Anda masuk ke Indonesia bagaimana? Bisa diceritakan sedikit? Kakek saya prediksi datang ke Indonesia itu sekitar tahun 1915. Gitu, datang dari Yaman ke Indonesia berdagang, kemudian menikah. Kalau nenek saya masih sama-sama Al-Qadiri juga kalau nenek saya. Gitu. Yang asli pribumi itu buyut saya. Ya. Buyut saya itu asli pribumi. Buyut laki-laki apa perempuan? Buyut perempuan. Itu asli Jadi pribumi. orang tua Anda menikah juga dengan orang lokal begitu ya? Iya, betul. Dengan orang Indonesia. Berarti ibu Anda orang Indonesia asli Jawa? Bukan, kalau ibu saya keturunan Arab juga. Malah dari marga Al-Yafei yang dulu pernah menyerang Kesultanan Al-Qadiri. Oh, oke. Iya. Jadi unik memang. Moyang boleh perang. Jadi ibu saya ini kakek-kakeknya dulu nyerang Al-Qadiri gitu. Oke. Tetapi tetap aja ya Pak Sugeng ya, walaupun menikah dengan marga yang lain, tetap aja haplogrupnya mengikuti ayahandanya gitu ya. Iya. Tidak ada masalah. Ya. Baik. Ada sedikit analisis Pak Sugeng silakan terhadap perjalanan dari Al-Qadiri ini. Ya, saya rasa ya ini marga besar lah. Saya harapkan ke depannya para Al-Qadiri juga berkontribusi positif terhadap Indonesia gitu ya. Punya tokoh besar itu. Dan kalau tetangga saya banyak Al-Qadiri, nikahnya sama pribumi semua, nggak tahu kenapa. Mungkin ya tahu lah. Saya tahu alasan mereka kakek-kakek mereka kesini tuh Pak Yusuf. Karena mereka tahu gadis-gadis Nusantara itu imut-imut. Nah itu betul itu.